Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk anak-anak ibu semua. Ya, siswa-siswi kelas sebelah bidang studi ekonomi akan saya bawakan insya Allah selama 1 tahun ke depan. Untuk pertemuan pertama ini kita akan ngebahas mengenai pendapatan nasional. Kata pendapatan nasional saya pikir sudah tidak asing lagi di telinga kalian karena sering sekali baik di televisi nasional. Kita pernah mendengar gaji orang tua, uang jajan kamu, itu pendapatan. Nah, honor, biaya, apalagi pokoknya sesuatu yang kamu dapatkan atas pekerjaan kamu itu namanya pendapatan. Maka kalau nasional apa? Kita berbicara suatu negara. Maka pendapatan nasional adalah besarnya pendapatan masyarakat, besarnya honor gaji yang diterima masyarakat di suatu negara pada periode tertentu. Itu pendapatan nasional. Nah, ada beberapa komponen pendapatan nasional. Yang pertama, nih, ada namanya produk domestik bruto atau PDB ya. Kalau bahasa Inggrisnya Gross Domestic Product atau GDP. Nah, pernah dengar kata domestik? Ya, kalau di bandara ada penerbangan domestik artinya apa? Penerbangan dalam negeri. Ini juga kalau produk domestik berarti produk di dalam negeri. Bruto, kotor artinya pure kita cuma melihat berapa jumlah produk ya, berapa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Ya, yang dihasilkan warga negara. Ini saya buat WNI. Warga negara Indonesia di dalam Indonesia di dalam satu negara aja kita bahas. Ya. Nanti kita bahas produk yang diciptakan, yang dihasilkan di dalam negeri, baik yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia maupun atau ditambah dengan produk yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri. Paham ya? Nah, jadi kalau produk domestik bruto atau gross domestic product, gross itu brutonya. Nah, gross domestic product atau GDP, selanjutnya nanti saya pakai istilah yang GDP ya. Berarti adalah banyaknya produk yang dihasilkan di dalam negeri, jumlahnya, baik yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia di dalam negeri dan warga negara asing di dalam negeri. Paham ya? Selanjutnya, ada namanya produk nasional bruto. PNB atau Gross National Product. Gross National Product. Ada domestik, tadi kita bicara di dalam negeri. Berarti yang kedua ada nasional. Kita bicara, kalau nasional kan Indonesia. Nah, kita bicara produk yang dihasilkan oleh orang yang berKTP nasional Indonesia. Nah, ya kan? Berarti baik itu produk yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia di luar negeri ya, atau dan warga negara Indonesia di dalam negeri. Ini rumusnya gini. Tadi kan kita dapat GDP dari atas. Nah, kalau kita GDP kan kita tambah dengan tadi ada WNI di dalam negeri sama WNI luar negeri kan. Nah, WNI luar negeri. Ya kan? Nah, kan kita kalau nasional kita nggak pakai WNA dalam negerinya.
Makanya kita kurangin. Karena di GDP tadi mengandung WNA dalam negeri. Sampai kita GNP kita kurangin, kita hilangkan nilai WNA di dalam negeri. Kita ditambahkan dengan WNI, warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, itu nasional. Paham ya? Paham ya? Berarti produk yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia di dalam Indonesia dalam negeri dan ditambah dengan warga negara Indonesia di luar negeri atau TKI, TKW gitu. Atau istilahnya GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri. Produk neto itu didapat dari WNI luar negeri, kita kurangi dengan WNA dalam negeri. Itu dia. Pokoknya bedakannya kalau domestik di dalam negeri, kalau domestik dalam negeri, baik yang Indonesia, bagi WNI maupun WNA. Kalau nasional, kita melihat dari yang pure orang Indonesianya. Baik orang Indonesianya ada di dalam Indonesia maupun ada di luar Indonesia. Gitu dia. Paham ya? Lanjut. Yang ketiga ada namanya produk nasional bersih. Tadi ada yang kotor berarti bersih. Kalau sudah bersih, kita sudah ada pengurangan-pengurangan, itu dia. Atau net national product. Dilihat dapat dari nilai GNP yang di atas, kita kurangi dengan penyusutan barang dan jasa. Penyusutan barang dan jasa itu adalah pengurangan nilai. Ya, pengurangan nilai pakainya. Karena dia habis masa. Misalnya gini. Mobil kalau kita beli baru, ya kan? Pasti dia bagus lah mesinnya segala macam. Tapi kalau sudah 5 tahun kan menyusut. Nilai jualnya pun sudah menyusut, itu dia. Berapa penyusutannya? Itu kita kurangin. Nah, selanjutnya yang keempat ada namanya pendapatan nasional. Ya, pendapatan nasional atau net national income. Didapat dari mana? Nilai NNP kita kurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bisa diwakilkan oleh orang lain. Contohnya apa? PPN, pajak pertambahan nilai. Nanti kita pelajari di pajak ya. Itu kan pajaknya bisa dilimpahkan ke orang lain. Ya kan? Nah, selanjutnya. Jadi ini berhubungan, saling berhubungan. Ada pendapatan perseorangan atau personal income. Tadi kan nasional, kita langsung ke personalnya berapa gitu. Jadi oke, kita kurangi dengan laba ditahan, ditambah pajak perseroan, ditambah iuran asuransi. Ya, kita kurangi gini nih. Kalau pendapatan perseorangan, pendapatan nasional itu kita kurangi dengan segala pengeluaran-pengeluaran kita. Iuran asuransi, BPJS, keselamatan, ya ada pajak, kita kurangin. Kan di dalam kur tapi ditambah nanti kan dikurangin gitu. Ditambah dengan transfer payment. Transfer payment ini adalah pendapatan yang belum dibayarkan. Contohnya kita dana pensiun gitu. Jadi kan pendapatan kita jadinya. Tapi nggak langsung kan, kalau dana pensiun kan nggak langsung kita terimanya nanti setelah pensiun gitu. Nah, ya jadi personal income dari pendapatan nasional kita kurangi dengan segala pengeluaran personal kita, pajak-pajak, asuransi segala macam. Baru kita tambahkan dengan transfer payment. Selanjutnya ada namanya pendapatan siap digunakan atau disposable income. Ya. Adalah dapat dari personal income. Tadi personal income kan siap digunakan, inilah dia siap digunakan. Berarti kalau personal income belum siap digunakan karena kita belum kurangi dengan pajak langsung. Apa itu pajak langsung, Bu? Pajak yang nggak bisa diwakilkan oleh orang lain, harus wajib pajak itu yang bayarkan. Contohnya pajak penghasilan. Maka pendapatan siap digunakan ketika personal income kita sudah kita kurangi dengan pajak langsung kita atau pajak penghasilan kita. Selanjutnya ada namanya
pendapatan per kapita. Didapat dari nilai GNP nasional, ya. Nasional GNP dibagi dengan jumlah penduduk, itulah rata-rata pendapatan per kepala. Nah, berapa jumlah penduduknya? 600 juta kita bagikan, berarti per kapita itu kan rata-rata. Gampang ya, yuk kita cek contoh soalnya. Nah, ini ada data. Ada data gross domestic brutonya 130 miliar, pendapatan neto luar negerinya 4 miliar, pajak tidak langsungnya 8 miliar, penyusutannya 6 miliar, iuran asuransi 2 miliar, laba ditahan 5 miliar, transfer payment 1 miliar, pajak langsung 12 miliar, jumlah penduduk 600 jiwa, dan iuran kesehatan 1 miliar. Tentukan gross national product, net national product, net national income, personal income, disposable income, pendapatan per kapita. Cek, yuk jawab. Pertama, baik ya. Pertama, tentukan tadi katanya gross national product. Gross national product berarti nasional. Ingat, kalau nasional kita cuma bicara yang dihasilkan oleh orang Indonesia, berKTP Indonesia. Berarti nilai GDP-nya langsung kita tambahkan dengan pendapatan neto luar negeri. Berapa? 130M ditambah 4M sama dengan 134M. Gampang ya. Yang kedua, net national product, ya. Berarti kita turunkan, dapat dari gross national product kita kurangi dengan penyusutan. Berapa penyusutannya? 6 miliar, berarti 134 miliar kita kurangi dengan 6 miliar. Yang ketiga, net national income. Dapat dari NNP kita turunkan 128 miliar dikurang 8 miliar sama dengan 120 miliar. Selanjutnya, NNI net national income. Udah tadi ya. PI personal income didapat dari, kita turunkan nilai NNI-nya ditambah transfer payment berapa? 1 miliar. Kita kurangi dengan penjumlahan segala biaya-biaya. Ini adalah laba ditahan dan iuran kesehatan. Berarti 120 tambah 1, 121 dikurang 5 tambah 1, 6. Berarti hasilnya 115 miliar. DI disposable income dapat dari personal income, kita kurangi dengan pajak langsung. Berapa pajak langsungnya? 12M. Berarti 115M dikurang 12M sama dengan 103M. Terakhir, pendapatan per kapita. GNP, berapa nilai GNP-nya? 134 dibagi jumlah penduduk. Berapa jumlah penduduknya? 600 jiwa sama dengan 0,22 miliar. Next ya. Nah, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, satu, untuk menelaah struktur perekonomian, ya. 2, mengetahui tingkat penyebaran pendapatan. 3, penyebaran pendapatan ini kita lihat kan kadang ada yang di daerah tidak merata pendapatannya. Ada ketimpangan antara di kota dan di desa. Maka dengan kita tahu pendapatan ini, mengetahuilah penyebaran pendapatan. Nantinya pemerintah akan melakukan kebijakan berupa membuka lapangan pekerjaan di daerah yang penyebaran pendapatannya masih kecil. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian. Nah, kan ada sektor pertanian, industri, perdagangan, perikanan, segala macam. Dilihat nih, sektor mana yang paling kontribusinya paling besar untuk perekonomian, untuk pendapatan nasional kita. Misalnya paling besar ini dilihat dari sektor pertanian, ya. Paling besar untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, maka sektor pertanian inilah yang nanti akan menjadi program unggulan, sektor unggulan andalan di Indonesia. Gitu. Yang keempat, membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Dilihat nih, oh, tahun 2010 lebih baik 2011 atau menurun atau sebaliknya. Nantinya ada muncul sebuah kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Misalnya dengan pengurangan impor, pemaksimalan produk-produk dalam negeri, seperti itu. Ya, ini untuk materi pendapatan nasional pertemuan hari ini. Ini banyak-banyak karena ini daring ya. Sedikit kita lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan pendapatan nasional part yang kedua. Terima kasih. Selanjutnya selamat mengerjakan post testnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.